Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Senin tanggal 10 bulan Ramadan 1440. Sepertiga Ramadan telah kita masuki. Evaluasi sudah sangat patut untuk kita lakukan. Apa aja yang kita bisa lakukan, Ramadan sudah sepertiga. Dahulu sering kepada kita disampaikan tentang Ramadan itu dibagi 3. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Dengan berlandaskan kepada sebuah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ramadan itu terkapling menjadi 3. Kaplingan pertama 110, Allah menurunkan rahmatnya. Kaplingan kedua 11 sampai 20, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kaplingan ketiga 21 sampai 30, Allah membebaskan semua hambanya daripada api neraka. Kemudian disampaikan lagi kepada kita doa 110. Pada saat rahmat bercucuran turun kepada kita, maka banyaki kita berdoa, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Pada saat 11 sampai 20, pengampunan Allah sampai kepada kita, banyak-banyak juga kita berdoa, Allahumma gfirli dzunubi ya rabbal alamin. 21 sampai 30 pembebasan daripada api neraka. Doanya yang disuruh dibaca, Allahumma atiqni minan nar wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskan hamba daripada api neraka, masukkan hamba ke surga dengan rahmat Engkau. Bapak-bapak jamaah salat subuh sekalian, sungguh hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hadis yang berbenturan dengan hadis-hadis sahih, di mana Allah mengatakan Ramadan itu sebulanan turun rahmat, di mana Nabi mengatakan Ramadan itu sebulanan pengampunan, di mana Nabi mengatakan Ramadan itu sebulanan pembebasan. Jadi rahmat, pengampunan, pembebasan itu tidak dikapling menjadi 3. Tapi sebulanan rahmat, sebulanan pengampunan, sebulanan pembebasan. Saking kenalnya hadis yang tidak sahih ini, dulu masuk ke bangku-bangku anak SD. Sehingga anak cucu kita pulang ke rumah bawa buku panduan yang di atasnya tertera hadis yang tidak sahih ini. Amalkan ini dan ini seterusnya. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Seiring dengan penelitian panjang tentang hadis yang berhubungan dengan ibadah puasa, ternyata sekarang banyak sekali kita ketahui bahwa amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu banyak sekali didukung oleh hadis yang tidak sahih. Banyak amalan-amalan yang sahih ketinggalan. Karena apa? Karena terdahulu terpilih yang kada sahih. Karena kalau disalahkan umatnya kada mengerti, dan itu disampaikan oleh seorang mubalik, seorang ustadz, kita percaya.
Contohnya apa Bapak-Bapak? Menjelang berbuka ada satu doa yang sangat populer. Apa doain? Doa itu didukung oleh hadis sebenarnya. Tapi hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis sahih dan tidak ada di dalam kitab-kitab hadis dhaif. Dalam hadis sahih kadada, dalam hadis dhaif kadada, berarti kemana hadis ini? Hadis ini dalam golongan hadis palsu. Coba lihat doa ini. Menjelang berdoa, Ya Azim, Ya Azim. Hafal kita bertahan. Anta ilahi la ilaha ghairuk. Yaghfir li dzambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Kami lagi kekanakan ini tahun 70-an. Ini yang ditunggu-tunggu. Karena Mbah Ya Azim itu apa? Selamat berbuka puasa. S-nya sudah di tangan. Itu Ibu Azim yang terakhir itu. Ya Azim, Ya Azim. Dan fadilatnya, kenapa manusia tertarik dengan doa ini? Fadilatnya, kharaja min zunubihi kayawma waladatu ummuh. Setiap orang yang membacanya, keluar dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kada tanggung-tanggung, setiap sekali membaca, kada saling dosaan lagi. Apalagi dibaca setiap hari. Tentu berita ini menguntungkan kita jika hadisnya sahih. Tapi kenapa Ya Azim, Ya Azim tidak populer di kalangan para ulama salafus saleh? Tapi kenapa Ya Azim, Ya Azim tidak pernah diamalkan oleh imam-imam mazhab? Tidak ada catatan Imam Abu Hanifah sebelum berbuka membaca doa ini. Tidak ada catatan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad membaca doa ini. Karena doa ini tidak sahih. Sehingga tidak populer, apalagi di kalangan sahabat. Tidak mau mereka mengamalkan sesuatu bukan berlandaskan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Sayangnya itu sampai ke hari ini. Dan asik juga kita memperhatikan itu kadang-kadang. Karena apabila masuk sudah sampai ke wilayah azim, sebentar lagi masuknya berbuka puasa. Jamaah sekalian, ini warisan turun-menurun tanpa belum kita bisa menyelesaikannya. Ada lagi Bapak-Bapak hadis yang sangat populer menjelang berbuka puasa. Mulai buka puasanya di rumah PRT sampai ke istana negara. Apa doanya sebelum berbuka? Allahumma lakasumtu. Kata-kata di kiri Pak. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika abtartu. Ulama masih mentolerir jika Allahumma lakasumtu, karena masih ada yang menguatkan kalimat itu. Tapi pada saat dia tambah wa ala rizkika abtartu wa alaika tawakkaltu dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat tambahan ini kata para ulama hadis apa? La aslalahu. Kada ketemu asal usulnya. Siapa yang mau lah hadis ini kada kalau dilacak. Apalagi dia identikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang malakasuntu itu hadis yang sangat populer apabila berbuka puasa, apalagi buka puasa bersama. Nang kada puasa kan lakasuntu sering nyaringan. Apalagi ada puasa. Jadi kita bersih-bersih Bapak-bapak. Ayo kita teliti apa yang kita amalkan hari ini. Betulkah itu warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata diriwayatkan oleh hadis yang sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza aftara, apabila Nabi berbuka, faqala, maka Nabi berdoa. Doanya apa? Zahabat zama'u wabtallatil uruku
wa sabatal ajru insya Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, dalam hadis yang sahih. Pada saat kita mencoba menawarkan hadis ini, jawabannya apa? Kada hafal Ustaz. Tidak kada hafal karena kita kada menghafalnya. Allahumma la qasun itu sering panjangan hafal karena mulai hari kita menghafalnya. Nah, merubah sesuatu itu sangat sulit kalau sudah terbiasa. Nabi berbuka puasa dengan zahabaz zama, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan, dan ditetapkan pahala. Bapak-bapak pasti berpikir, kenapa doanya pakai telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan? Artinya membaca doanya apabila? Sebelum berbuka kah? Sudah berbuka kah? Sudah berbuka. Kalau haus sudah hilang, berarti sudah minum. Kalau tenggorokan sudah basah, berarti es buah sudah secangkiran masuk. Hanya baca doa ini. Hanya banyak orang yang mengenal doa ini dan doa ini sahih, tapi tidak tahu andakannya. Nah, pingkutinya cangkir saling kenalan, menunggu azim sampai tuntuk. Selamat berbuka puasa. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hanya berbuka puasa. Kada terasa kita ditertawakan malaikat. Kenapa malaikat harus tertawa? Yang malaikat nama berdoa itu Anda tahu terjemahnya tuh. Kalau tahu terjemahnya kita makan dahulu, minum dahulu. Pertanyaannya, kayak baca doa itu setelah dahaga selesai, setelah haus hilang, apa yang dibaca doa itu hendak berbuka? Kalimat yang populer dan itu yang dibaca oleh para nabi dan para sahabat dengan kalimat basmalah. Mulailah waktu berbuka itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Minum secukupnya, makan secukupnya, hilang rasa haus, basah sudah tenggorokan, baru zahabas sama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Kita mencoba mengembalikan yang sunnah-sunnah ini pada porsi ibadah yang sebenarnya. Dan hari ini dalam ibadah puasa kita didominasi oleh kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau yang dikatakan tidak asli datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kita ingin segala apa yang kita lakukan dalam ibadah puasa itu bernilai tinggi, manfaatnya tinggi. Pada saat kita mempelajari apa yang diajarkan. Karena takut ya kita takut pada saat Nabi berkata, laisa min silamihi ilal ji wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat puasanya dan apa-apa dalam puasanya ilal ju' wal atas, kata yang didapatnya lapar dan haus. Hadis ini tidak mengatakan batal puasa kita, tidak dikatakan batal, tapi hadis ini mengatakan kada ada hasilnya puasanya. Bagi ulama fikih kan yang batal puasa itu makan, minum, berkumpul suami istri. Maka itu tidak dilakukan, sah puasanya. Tapi puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita tidak ingin ini, tidak mau ini. Apalagi datangnya Ramadan itu hadir dalam 12 bulan, satu kali dalam 12 bulan. Dalam 30 hari. Yang apa? Yang kita ingin dalam puasa kita nanti, kita terpanggil seperti Allah memanggil kita di dunia. Allah memanggil kita di dunia apa? 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa itu wajib kepada orang sebelum kamu.
Artinya apa? Ujar Allah, kuperintahkan kalian berpuasa wahai umat Muhammad. Ternyata puasa itu kuperintahkan kepada kaum nabi-nabi yang terdahulu. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat tua. Ibadah puasa adalah ibadah yang berumur panjang. Namun berbeda pada saat puasanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. 183 surah Al-Baqarah. Kata ulama tafsir, hari ini kita puasaan. Pada saat hari ini kita puasaan sebagai hari yang ke-10, maka kita menjawab, ya Allah, hamba beriman, maka hamba hari ini berpuasa. Pada saat besok kita tidak berpuasa karena ada alasan apa-apa, kita jawab lagi panggilan Allah itu. Ya Allah, jangan panggil-panggil hamba berpuasa karena hamba tidak beriman. Puasa atau tidaknya kita hadirnya Ramadan menandakan iman atau tidaknya kita atas perintah Allah Ta'ala itu. Artinya nilai puasa ini kada bisa kita pisahkan dengan nilai keimanan. Nilai puasa ini kita tidak ingin seperti orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Nilai puasa ini adalah nilai puasa yang Nabi katakan, la turaddu da'watuhum, salah satu la turaddu da'watuhum. Dalam hadis yang sahih, ada 3 golongan yang apabila dia pinta kepada Allah, Allah tidak pernah tolak. Ada 3 manusia yang apabila kita berdoa kepada Allah, Allah tidak pernah tolak. Dari 3 golongan ini, salah satu di antaranya as-sha'im hina yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Begitu lama waktu ijabahnya. Kalau yang berpuasa itu dicatat mulai sahur, selesai puasa itu dicatat mulai berbuka, berapa jam? Kita sahur 4:30, tahu aja. Karena sahur Nabi itu dengan salat subuh, batasnya 50 rakaat membaca Al-Quran. Jam 5 kita, 4:30 kita sahur. Jam 5 lewat 11 kalau tidak salah tadilah 10 azan subuh, habis waktu sahur. Nabi katakan, makanlah terus apabila azan berkumandang, azannya Bilal bin Rabah, makan terus. Setelah makan, apabila azan berikutnya dari Abdullah bin Maktum menandakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, menandakan waktu subuhnya sampai. Dan bergembira al-muslimun mulai mempraktekkan Ramadan azan 2 kali. Dan ini patut diteruskan yang sunnah ini. Yang sunnah. Ramadan azan pertama 1 jam sebelum habis waktu berbuka. 1 jam sebelum habis waktu bersahur. Berarti apabila azan pertama terus saja makan. Jangan stop. Azan kedua baru stop. Di Makkah kami masih puasa di Madinah tadi hari-hari pertama. Sama itu. Azan pertama, kemudian azan kedua. Sebagai pengganti kadang-kadang dua kita dibikin lagi waktu. Jaga-jaga habisnya waktu sahur. Masuknya waktu imsak. Imsak itu artinya berpuasa, menahan diri. Tapi imsak di Banjarmasin bukan menahan diri. Hati-hati nih, waktu sahur sudah habis. Waktu sahur habis. Tapi imsak yang ditetapkan di tengah kita kompleks pengertian. Ada yang anak cucunya hanya mulai menyuap waktu imsak, maka dikoreknya makanan di dalam mulut cucunya. Padahal tidak. Waktu imsak dengan waktu subuh itu jaraknya 8-10 menit. Lama ulun makan kada tapi bakunya 2 piring masih sakit betul. Jangan berhenti makannya. Karena masuknya waktu imsak itu bukan habisnya waktu sahur. Waktu sahur, kasihan cucu hanya maunya, imsak dia tidak boleh makan lagi. Artinya kalau mau menerapkan cara imsak harus dijelaskan. Itu hanya peringatan sebelum apa? Sebelum masuknya waktu habisnya sahur, waktu subuh. Jemaah sekalian rahimakumullah.
Maka puasa yang kita laksanakan, kita ingin apa yang Nabi katakan, apabila orang berpuasa mengangkat kedua tangannya, maka pintanya tidak pernah ditolak. Pintanya tidak pernah ditolak. Sejak kapan? Sejak selesai makan sahur sampai menjelang berbuka. Waktu-waktu ijabah tersedia bagi orang yang berpuasa. Bayangkan jika yang berpuasa itu musafir. Musafir kan tidak ditolak doanya. Orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Jadi waktu kami kembali dari Madinah hendak ke tanah air, ada jemaah yang, Ustaz, kita ini kan musafir, boleh aja lah kita, boleh kalau kita kan berpuasa, ya biasanya bila hukum-hukum yang meringankan tuh tahun aja bertahan. Ujar boleh Pak. Tapi nikmat benar apabila kita musafir itu kita mampu berpuasa dan bertahan sedang puasa. Yang mana aja 9 sampai 10 jam di pesawat. Apa tadi aktivitas pada guring aja sepanjangan. Artinya berbahagia kita menyelesaikan puasa ini dengan penuh perjuangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nang kayak itu tuh pada saat Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, wahai Ali, ma hubbiba ilaika minad dunya, yang paling kau cintai di dunia itu apa wahai Ali? Ali menjawab apa? As-sawmu bis-sayf. Ya Rasul, saya paling senang berpuasa di saat panas yang sangat tinggi. Kan keinginan Ali bin Abi Thalib itu beda dengan keinginan kita. Kalau kita hanya selesai sahur, sudah angkat tangan, dikira Rabbana atina, angkat tangannya. Sekalinya apa? Ya Allah, hujankan seharian hari ini, supaya puasanya kada banyak terganggu. Padahal hujan seharian itu memang belum juga. Lapar sekalinya apabila hujan terus tiarnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, senang berpuasa di saat panas yang sangat tinggi. Bapak-bapak, mungkin pernah Ramadan di sana pada saat suhu panas 52 derajat. 52 derajat. Nang kada panas menggantang itu dua aja tempatnya, di hotel atau di masjid. Di jalan ini sudah sorban curut dulu hendak turun, dipakai jarak antara hotel kami itu Konkot Al Khair dengan halaman masjid parak benar. Begitu masuk ke halaman masjidnya nang jimbos basah tuh karing sudah. Ali bin Abi Thalib senang puasa kayak itu. Puasa yang penuh dengan tantangan selesai berbahagia. Aman kita ibadah jangan ada rintangan apa-apa. Dan dia ingin sempurna segala puasa yang dia lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabi. Bertanya kepada Nabi salah seorang sahabatnya. Apa pertanyaannya ya Rasulullah? Aqaribu Rabbuna ayunaji au ba'idu Rabbuna ayunadi. Ya Rasul, Tuhan kita tuh parakat. Lamun Tuhan kita dekat, maka ulun akan bermunajat. Bermunajat tuh suara yang lirik meminta kepada Allah Ta'ala dengan suara yang rendah. Itu arti munajat. Au-ba'idu Rabbuna, apabila Tuhan kami itu jauh, Tuhan kita itu jauh, fayunadi, maka hamba akan memanggil dengan suara yang keras, ya Allah, Tuhan kami, kabulkan pinta kami, karena Tuhannya jauh. Maka ulun memanggilnya dengan suara yang keras. Jika Tuhannya barat, ulun bermunajat dengan suara yang lirih dan lembut kepada Allah yang dekat dengan kita. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi tidak menjawab, kemudian malaikat Jibril datang membawa satu ayat Al-Quran yang menjawab pertanyaan Badui itu. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, apabila ada yang bertanya kepadaku tentang aku, apakah aku jauh, apakah aku dekat, ada orang yang bertanya kepadamu, Pak ini qarib, katakan aku dekat, aku dekat. Aku akan memperkan orang yang meminta kepadaku. Dengan syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi, laksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Turunnya ayat ini jawaban yang sempurna kepada salah seorang badui yang bertanya Allah jauh atau Allah dekat. Ujar Allah Ta'ala, aku dekat dengan kalian. Kalau aku dekat dengan kalian, apa? Bermunajatlah kepadaku dengan suara yang rendah. Artinya, apabila berdoa itu jangan nyaring-nyaring. Jangan nyaring-nyaring. Yang kita pinta itu Tuhan yang maha mendengar. Yang kita pinta itu Tuhan yang dekat dengan kita. Apapun kesungguhan kita dalam berdoa, kada perlu nyaring-nyaring. Suatu hari kami berdampingan di Hijri Ismail, bapak-bapak. Ismail itu kan berebut. Asal sempat berdoa, karena Hijri Ismail itu sama dengan di dalam Baitullah. Lalu lihat yang di samping, jalannya hitam, baju hem, kopiah hiram. Oh, kalau kopiah hiram pasti orang Indonesia. Waktu Mbak Haji Bahari tahun 2001, kemudian Sidin angkat tangan, saking sungguhnya berdoanya, kedengaran doa itu kiri dan kanan. Sebelah Pakistan kada mengerti ya. Sebelahnya ulun mengerti, ulun tegang ulun doa ulun, karena doa Sidin, ya Allah ya Rabb, hamba naik haji, setelah hamba datang dari haji, ya Allah tenteramkan dua istri hamba, ya Allah. Oh, rupanya bercakut kira-kira nang dene sampai di Hijri Ismail, ulun nang kada bisa dua, ini tegang ulun. Ini tertentramkan. Ini khususan Allah Ta'ala dalam hati kita suarakan. Rupanya saking kesungguhannya tanah, saking kesungguhannya. Bahasanya ya bahasa Indonesia, berarti lain orang Banjar tanah. Jadi doa jangan keras-keras. Kita bermunajat kepada Tuhan yang dekat dengan kita. Kita bermunajat kepada Tuhan yang tidak tuli. Maka Allah katakan dalam surah Qaf, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu daripada dekatnya urat lehermu. Urat leher ini dalam tubuh kita. Allah berkata, aku lebih dekat daripada itu. Kada ada yang perlu mencak-mencak. Ya, suaranya sudah keras. Volume masjidnya habis-habisan. Berdoanya mencak-mencak. Ini etika dan adab. Etika dan adab. Ramadan kadang-kadang dipisahkan dengan doa. Karena seharian Ramadan adalah waktu-waktu ijabah. Waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Beriman kepada Allah. Di mana ciri kita beriman? Kita berpuasa. Ya Allah, hamba puasa, maka hamba beriman. Karena engkau memanggil orang yang beriman untuk berpuasa. Ya Allah, hamba tidak beriman karena hamba tidak memperkenankan panggilan puasa. Beriman, tanda kita berpuasa. Dan puasa adalah salah satu bentuk amal ibadah yang kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ulun simpulkan apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Pastikan
20 hari ke depan. Kita isi Ramadan ini dengan amalia sunnah. Doanya, doa sesuai dengan sunnah. Bacaannya, bacaan sesuai dengan sunnah. Qiyamul lailnya, qiyamul lail sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah kita masih mending. Kadang-kadang imam-imam kita, anak-anak remaja yang toleran benar bahwa makmumnya di banyak orang tua. Sudah kalau dibacanya memang Al-Baqarah, tapi tidak Al-Baqarah sejusan kada. Kalau di Madinah kemarin malam pertama Al-Baqarah 1 juz. Karuan aja baharitan lentuut, baharitan pinggang, langsung mencari kursi. Wacanan kada kau berdiri kuat, duduk boleh ya? Boleh. Persiapan aja. Mengkau bertahan sampai selesai. Alhamdulillah. Di wadah kita surah Al-Baqarah 2 imamnya, tapi Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kan nyaman mengikuti. Lakukan itu betul-betul sesuai dengan sunnah. Berapa Madinah Makkah itu melaksanakan sholat tarawih 13 rakaat. Tarawihnya 10 rakaat 5 kali. Salam ditambah witirnya 3 rakaat. Ya kurang lebih kuantitas kita 11, 4 kali salam dan witirnya 3. Sudah 3 tahun Saudi merubah porsi salat malamnya dengan 13 rakaat. Terakhir ada doa yang sangat mulia, ada doa yang sangat indah sebagai kesimpulan. Di ayat 286 surah Al-Baqarah, Allah mengajarkan 7 doa. Coba Bapak nanti setelah pulang teliti surah itu. 286 surah Al-Baqarah. Rasanya itu ayat yang terakhir ya. Karena Al-Baqarah 286 ayat. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa yang pertama. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan siksa hamba apabila hamba lupa, apabila hamba keliru. Tuhan, jangan pian siksa ulun yang penuh dengan kelupaan dan kekeliruan. Rabbana wa la tahmil ala, ya sambungannya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan sesuatu kepada hamba seperti aku membebankan sesuatu kepada orang yang sebelum kami. Yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Yang keempat, wa'fu anha, ya Allah maafkan hamba. Yang kelima, waghfir lana, ya Allah ampuni hamba. Yang keenam, warhamna anta maulana, ya Allah beri rahmat hamba dan engkau pelindung hamba. Beri rahmat hamba, engkau pelindung hamba. Maulana itu dalam Al-Quran identik kepada Allah karena pelindung. Jadi jangan kalimat maulana itu kepada selain Allah Ta'ala. Sering kita mendengar kalimat maulana itu diidentikan kepada Nabi Muhammad, kepada semua makhluk. 8286 Al-Baqarah, anta maulana, Tuhan engkau pelindung kami. Pansurna alal qaumil kafirin, doa yang ketujuh, tolonglah hamba dari kaum-kaum yang kafir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.